Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Lisa Sulistiawati and I am Dewi Masaro. today we are gonna do consecutive interpreting practice. So let's begin. One likes to be sick, so it's 100% understandable why we are all integrated by products that promise to boost our immune system. The problem is that we often think about the immune system in the wrong way. We think of it like a muscle that we can strengthen by feeding it lots of antioxidants and supplements. But that's just not how the immune system works. Tidak ada yang suka sakit, jadi 100% dapat dimengerti mengapa kita semua tertarik dengan produk yang menjanjikan untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita. Masalahnya, kita sering berpikir tentang sistem kekebalan dengan cara yang salah. Kita menganggapnya seperti otot yang dapat kita perkuat dengan memberinya banyak antioksidan dan suplemen. Tapi itu bukan cara kerja sistem kekebalan yang sebenarnya. Our immune system is what protects us from the bacteria, virus, fungi, and toxic we encounter on a constant basis. It also plays an integral part in wound healing. It is an elegant network of cells, tissue, and organs, all working together. You can think of the immune system in two broad terms: innate immunity and adaptive immunity. Innate immunity means non-specific defense mechanism, and this is our first line of protection. It is kept in finder out or neutralize them shortly after entire so they don't start a fight inside. It can only recognize what's allowed in the club and what's not allowed inside. Sistem kekebalan adalah sebuah sistem yang melindungi kita dari bakteri, virus, jamur, dan racun dalam yang dapat menyerang tubuh. Sistem ini juga berperan penting dalam penyembuhan luka. Sistem ini terdiri dari sel, jaringan, dan organ tubuh yang bekerja sama. Kita dapat membagi sistem kekebalan dalam dua istilah umum. Yang pertama adalah kekebalan bawaan dan kekebalan adaptif. Kekebalan bawaan berarti sebuah mekanisme pertahanan non-spesifik, dan ini adalah perlindungan pertama dari tubuh kita. Perlindungan ini membuat virus, bakteri, dan semacamnya yang berbahaya untuk keluar dari tubuh kita atau menetralkan virus-virus tersebut saat masuk ke dalam tubuh sehingga mereka tidak berproses di dalam tubuh kita. Kekebalan ini bekerja dengan cara mengenali apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak diperbolehkan masuk ke dalam tubuh kita. Now, if a pathogen does manage to get past the first line of defense, we have another layer of protection, the adaptive immune system, which is more complex and targeted than our bouncer. The adaptive immune system responds to antigens. Antigens are unique proteins on the surface of pathogens which help identify what kind of pathogen it is. Kind of like a name tag. Your immune system is constantly reading name tags, and when one is recognized as being on the no entire list, the adaptive immune system creates special immune cells to attract which are specialist white blood cells and called lymphocytes. Sekarang, jika patogen berhasil melewati pertahanan pertama, kita memiliki lapisan perlindungan lain, yaitu sistem kekebalan adaptif. Sistem kekebalan ini lebih kompleks dan ditargetkan lebih baik dari perlindungan pertama yang telah kita sebutkan tadi. Sistem kekebalan adaptif ini merespon antigen, dan antigen sendiri adalah protein unik pada permukaan patogen yang membantu mengidentifikasi jenis patogen tersebut. Sistem kekebalan kita terus-menerus membaca label nama dari setiap patogen.
Dan ketika sesuatu dikenali sebagai daftar larangan masuk, sistem kekebalan adaptif menciptakan sel-sel kekebalan khusus untuk menyerang, yang merupakan sel darah putih khusus yang disebut limfosit. Here was really amazing. Our immune system remembers things process. So the next time we are exposed to the same pathogen, our immune system recognizes it and remembers how to respond. But the important thing to remember is that our immune system has many different parts playing many different roles. That's what makes this concept of boosting so problematic. Inilah yang benar-benar menakjubkan dari sistem kekebalan kita, karena sistem ini mengingat semuanya. Jadi pada saat kita terkena patogen yang sama, sistem kekebalan ini mengenalinya dan mengingat bagaimana cara meresponnya. Tetapi yang penting untuk diingat adalah bahwa sistem kekebalan kita memiliki banyak bagian yang berbeda dan memainkan banyak peran yang berbeda pula. Hal itulah yang membuat konsep meningkatkan ini begitu bermasalah. If you are getting all the nutrients you need from a healthy, balanced diet, taking more of a single vitamin won't help your immune system function any better overall. Vitamin supplements are only needed if you have a true real deficiency. In fact, some studies tell us that vitamin and supplements, when they are not medically needed, may have negative effects. Things can go wrong with our immune system for sure, like allergy or autoimmune condition and failure to catch up normal cells. But the reason for each of these things are complex and often not fully understood, and they certainly won't be solved by some immune boosting miracle pill. Jika Anda mendapatkan semua nutrisi yang Anda butuhkan dari diet yang sehat dan seimbang atau mengonsumsi lebih banyak vitamin, tidak akan membantu sistem kekebalan berfungsi lebih baik secara keseluruhan. Suplemen vitamin hanya diperlukan jika Anda benar-benar kekurangan vitamin. Faktanya, beberapa penelitian memberitahu bahwa vitamin dan suplemen ini ketika tidak diperlukan secara medis, mungkin memiliki efek negatif. Sesuatu yang buruk bisa terjadi seperti alergi atau kondisi autoimun dan kegagalan untuk menangkap sel-sel abnormal lainnya. Tetapi kondisi ini rumit dan seringkali tidak sepenuhnya dipahami, dan mungkin kondisi tersebut tidak dapat diatasi hanya dengan mengkonsumsi pil yang dianggap ajaib untuk meningkatkan kekebalan imun kita. There is, however, one thing that has been shown again and again to be incredible for your immune system. Vaccines, they contain a weak or inactive part of a pathogen that includes its antigen name tag. They trigger the body into making antibodies without needed to get sick from an illness first. Instead of boosting the immune system overall, they give the system exactly what it needs to respond to a specific pathogen quickly and aggressively. So, if you want a healthy immune system, don't smoke and try to get enough sleep. And otherwise, just let your immune system do its thing. Namun, ada satu hal yang berulang kali terbukti luar biasa bagi sistem kekebalan tubuh kita, yaitu vaksin. Vaksin sendiri mengandung bagian dari patogen yang lemah atau tidak aktif yang menyatakan label nama dari antigennya. Vaksin memicu tubuh untuk membuat antibodi tanpa harus sakit karena suatu penyakit terlebih dahulu. Alih-alih meningkatkan sistem kekebalan secara keseluruhan, vaksin ini memberi sistem persis apa yang dibutuhkannya untuk merespon patogen tertentu dengan cepat dan agresif. Jadi, jika Anda menginginkan sistem kekebalan tubuh yang sehat, jangan merokok, dan usahakan untuk cukup tidur.
Dan sebaliknya, biarkan sistem kekebalan Anda melakukan tugasnya. I think that's all for us. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.